اقرأ باسم ربك الذي خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. Apa kabar saudara-saudara? أولا أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جئت إليكم بسلام وبتحية إخوانكم خاصة من القدس ومن فلسطين وعامة من إخوانكم من تركيا. Kami datang di sini khusus menyampaikan salam dari saudara-saudara jamaah Masjid Syuhada yang berada di Yerusalem atau Al-Quds, dan di Palestina juga saudara-saudara dari Turki. كما تفضلوا إخواني هنا في تعريفي أنا نائب الرئيس في مؤسسة القناديل الدولية. Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh pengantar tadi, bahwa saya adalah wakil ketua atau wakil direktur Yayasan Qanadil Al-Quds. الحمد لله في تركيا هناك مؤسسات عديدة. هذه المؤسسات يعملن في كل أنحاء العالم خاصة وعامة في القدس وفي فلسطين. Alhamdulillah, saat ini di Turki, khususnya di Istanbul, telah banyak sekali NGO atau non-government organization yang bekerja khusus untuk berkhidmat dan melayani rakyat Palestina, juga kepada rakyat Palestina yang berada di Al-Quds atau di Yerusalem, dan mereka menyebar ke seluruh dunia dalam rangka memberikan tau'iyah dan penyadaran kepada umat Islam khususnya dan masyarakat dunia pada umumnya. مؤسستنا مجالها في 4 مجالات: مجال التعليمي، مجال الاقتصادي، مجال الاجتماعي، ومجال الصحي. الحمد لله منذ 6 سنوات نحن أنجزنا هناك مئات من المشاريع في القدس. Dan khususnya yayasan yang sekarang sedang diamanahkan kepada kami, yaitu Yayasan Qanadil, adalah yayasan yang bergerak dalam bidang-bidang yang sangat strategis, salah satunya di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang ekonomi dan pemberdayaan. Dan alhamdulillah sudah sekitar ratusan proyek dan program kemanusiaan yang dilaksanakan khususnya di Al-Quds atau di Yerusalem, Palestina. قضية الفلسطينية أو قضية القدس أو قضية المسجد الأقصى قضية كل المسلمين، حتى قضية الإنسانية، ليست فقط قضية الفلسطينيين أو قضية المقدسيين. Permasalahan Palestina dan khususnya permasalahan yang sedang terjadi di Al-Quds sebagai jantungnya Palestina, juga permasalahan yang terjadi di Masjidil Aqsa sebagai jantungnya Al-Quds adalah permasalahan milik umat Islam secara umumnya, bahkan permasalahan kemanusiaan secara keseluruhnya. إخواننا الفلسطينيين وخاصة المقدسيين يحافظون مسجد الأقصى نيابة عنا. Dan permasalahan ini bukanlah permasalahan yang dimiliki oleh rakyat Palestina saja. Saudara-saudara kita yang berada di Al-Quds atau yang biasa disebut dengan Al-Maqdisiyun, mereka semua berjuang mewakili kita semua umat Islam yang ada di seluruh dunia. أنا وبعض أعضاء مجلس الإدارة دائما نذهب إلى القدس ونزور إخوانكم هناك، وأيضا نلتقي مع أصحاب الرأي والإداريين هناك. Kami dari manajemen di Yayasan Qanadil Al-Quds senantiasa mengantarkan bantuan kemanusiaan khususnya ke Al-Quds dan bertemu dengan saudara-saudara kita yang bertahan dan mempertahankan Masjidil Aqsa di sana. أنا رأيت أشياء كثيرة هناك، إيجابيات وسلبيات. من أهم الإيجابيات إخواننا المقدسيين والفلسطينيين هم حقيقة أناس متواضعين، صابرين، صامدين، متفائلين، متعلمين، وحقيقة هم مثقفين جدا. هم يعرفون ماذا سيفعلون، لكن بسبب خسار اليهود، بسبب خسار الصهاينة لا يستطيعون أن يتحركوا. Setelah
saya bersama kawan-kawan berkunjung langsung ke Al-Quds bersama Dewan Manajemen yang di Yayasan Qanadil Al-Quds. Saya perhatikan dan saya saksikan dan saya sampaikan kepada saudara-saudara semua bahwa saudara-saudara kita yang berada di Al-Quds adalah orang-orang pilihan. Mereka orang-orang yang mutawadhi'in, orang-orang yang rendah hati, tetapi di sisi lain mereka adalah orang-orang yang sabirin, sabidin, orang-orang yang sabar dan orang-orang yang kokoh di dalam mempertahankan prinsip. Dan mereka adalah orang-orang yang terpelajar dan orang-orang yang tidak pernah menyerah di dalam memperjuangkan visi mempertahankan Masjidil Aqsa. Namun saya menyaksikan juga bagaimana derita yang dialami oleh mereka yang mengalami tekanan dari penjajah Zionis Israel yang saat ini menguasai Al-Quds, bahkan menguasai Masjidil Aqsa. نحن في تركيا وأنتم في إندونيسيا كلنا نحمل بطاقة الهوية أو identity card، لكن مع الأسف الشديد إخواننا هناك في فلسطين خاصة في القدس عندهم فقط بطاقة الزرقاء. هذه البطاقة بطاقة مؤقتة، فإذا أراد اليهود ينسحب منهم مباشرة، وبعدين هو يبقى بدون المحاولة بدون الهوية كما حتى الآن موجودة في أراكان أو بورما في نفس المسألة في نفس السوية. Sebagai contoh adalah kita semua sebagai manusia yang hidup di atas muka bumi ini, sebagai penduduk dunia, masing-masing kita rata-rata memiliki identity card atau memiliki kartu identitas. Kalau di Indonesia biasa disebut dengan KTP. Sementara saudara-saudara kita yang berada di Al-Quds khususnya, mereka itu tidak memiliki seperti yang dimiliki oleh kita semua. Mereka hanya diberikan sebuah kartu temporal yang berwarna hijau yang suatu saat dapat diambil alih oleh penjajah Zionis Israel, sehingga mereka menjadi orang yang seperti tidak memiliki kewarganegaraan, tidak memiliki tanah air walaupun mereka hidup di atas tanah air mereka sendiri. بسبب الحصار إخواننا هناك يعيشون كما قلت قبل قليل معاناة كثيرة والعديدة. لأجل هذا هناك نسبة الفقر في 80%، وأيضا نسبة البطالة 40%. Disebabkan oleh penjajahan yang mengekang situasi di Al-Quds khususnya, masyarakat Al-Quds, saudara-saudara kita di Yerusalem, mereka ini mengalami berbagai macam derita dan menghadapi berbagai permasalahan sosial. Salah satu data yang sampai kepada kami, tingkat kemiskinan yang terjadi di Al-Quds itu mencapai 80%. Sementara tingkat pengangguran karena tidak adanya kesempatan untuk bekerja di sana itu mencapai 40%. عدد الأرامل وعدد الأيتام والمحتاجين كثيرون جدا. Jumlah janda-janda atau ibu-ibu anak yatim dan jumlah orang-orang miskin di sana itu tingkatnya sangat tinggi sekali. في أيام الأخيرة شاهدنا على الشاشات ماذا حدث. أنتم تعرفون مثلي ما قبلوا مرابطين والمرابطات إلى المسجد الأقصى لكي يصلوا لكي يذكروا الله عز وجل هناك. Akhir-akhir ini kita sama-sama saksikan lagi derita semakin bertambah, di mana orang-orang yang selama ini mengunjungi Masjidil Aqsa dan menjaga Masjidil Aqsa serta mempertahankan Masjidil Aqsa, sepekan dan masuk kedua pekan ini mereka dihalangi oleh penjajah Zionis Yahudi untuk bisa masuk ke Masjidil Aqsa. أمام اليهود خطط واستراتيجية عميقة، هم يخططون استراتيجيتهم يوميا وتدرجا، يريدون أن يصلوا إلى أهدافهم في أقرب الزمن. Penjajah Zionis Yahudi sudah menetapkan strategi yang begitu mendalam dalam rangka menguasai Masjidil Aqsa. Bahkan mereka sudah berpikir jangka panjang terhadap Masjidil Aqsa, masjid milik umat Islam ini. إخواننا هم يعيشون هذه المشاكل اليومية، فقط في الأيام الأخيرة نحن شاهدناه على الشاشات، دائما يقتلون، دائما
يهجم عليهم. Saudara-saudara kita yang berada di Al-Quds dan khususnya di sekitar kompleks Masjidil Aqsa, akhir-akhir ini kita saksikan bagaimana mereka menghadapi berbagai macam bentuk intimidasi, dan ini terjadi setiap harinya. Rumah-rumah mereka digerebek, bahkan juga sebagian besar dihancurkan, dan banyak di antara para pejuang juga yang mengalami aksi-aksi pembunuhan yang dilakukan oleh penjajah Zionis Yahudi. هذه المسألة ليست مسألة الكاميرا أو مسألة كشف المعادن الإلكترونية إلكترونيك ميتال ديتكتور. لماذا هم يحفرون تحت مسجد الأقصى منذ عشرات السنين؟ لماذا يريدون أن يسقطوا مسجد الأقصى ويريدون أن يبنوا وينشئوا هناك معبد سليمان؟ Jadi permasalahannya tidak seperti permasalahan sederhana yang kita saksikan di media. Permasalahan bagaimana kita saksikan di media, misalnya orang-orang penjajah Zionis Yahudi ini meletakkan kamera serta memasang metal detektor di pintu-pintu gerbang masuk ke Masjidil Aqsa. Bukan hanya permasalahan sederhana seperti ini, tetapi penjajah Zionis Yahudi sudah puluhan tahun mereka merencanakan, bahkan menggali di bawah Masjidil Aqsa, rencana untuk secara berproses ingin meruntuhkan Masjidil Aqsa dan menggantinya dengan kuil Yahudi yang mereka cita-citakan, sehingga nanti Masjidil Aqsa yang tadinya sebagai salah satu kiblat pertama umat Islam dan peribadatan umat Islam nanti berubah menjadi salah satu peribadatan orang-orang penjajah Zionis Yahudi. مسجد الأقصى والقدس وفلسطين أمانة لنا من حضرة عمر رضي الله عنه ومن صلاح الدين الأيوبي من كبرائنا السابقين. Oleh sebab itu saya ingin menegaskan bahwa Masjidil Aqsa ini adalah amanah kita semua, amanah kita umat Islam yang sejak dahulu diawali oleh Umar ibn Khattab yang pertama kali mengembalikan Masjidil Aqsa ke pangkuan umat Islam, lalu diteruskan perjuangannya oleh Salahuddin Al-Ayyubi, dan kita semua sampai saat ini bertanggung jawab untuk bukan hanya sekedar menjaga dan mempertahankan Masjidil Aqsa, tetapi mengembalikan Masjidil Aqsa ke pangkuan umat Islam. فإذا نظرنا إلى التاريخ تغير حكماء القدس 40 مرة ودمرت 37 مرة، لكن ما عاش مسجد الأقصى القدس كما يعيش الآن. Kalau kita melihat sejarah bagaimana Al-Quds dan khususnya Masjidil Aqsa ini telah mengalami berbagai macam upaya-upaya untuk ditekan dan dihancurkan. Namun derita yang dialami oleh masyarakat sekitar Masjidil Aqsa dan Masjid Al-Aqsa sekarang belum pernah mengalami tekanan sebagaimana yang kita saksikan pada akhir-akhir ini. دولة الاحتلال دولة إرهابية، لا بد أن يخرج أحد أو آلاف أناس أو الدول يوقف هذا الإرهابي الظالم القذار. Negara Israel adalah negara teroris. Dialah sesungguhnya sumber terorisme di dunia ini. Oleh sebab itu kita, khususnya umat Islam, harus keluar, turun ke jalan dan menunjukkan kepada dunia bahwa kita menentang terorisme yang sesungguhnya yang kini direpresentasikan oleh negara Israel. دولة الاحتلال يريد تهويد القدس من إنسانها إلى حجرها، من حجرها إلى أشجارها، من أشجارها إلى هوائها في أقرب الزمن. Salah satu agenda besar berdirinya negara Zionis Israel, penjajah Yahudi, adalah bagaimana mereka bisa melakukan tahwid atau Yahudisasi. Dan Yahudisasi ini bukan hanya kepada manusianya saja yang ada di Al-Quds khususnya atau di Masjidil Aqsa atau Palestina pada umumnya, tetapi juga semua yang ada di atas tanah air Palestina, di atas tanah Yerusalem, di atas tanah Masjidil Aqsa ingin diyahudisasi oleh penjajah Zionis Yahudi. الحمد لله نيابة عنا مرابطين والمرابطات
هم يحافظون المسجد الأقصى والقدس. نحن نفتخر بهذا. ماذا نستطيع أن نفعل لهؤلاء المرابطين؟ أريد أن أقول لكم، أريد أن أذكركم بعض المواد، بعض العناوين حتى يعني أوصلكم هذه الرسالة إن شاء الله بأحسن شكل. Namun alhamdulillah sampai saat ini Allah telah memilih di antara umat Islam orang-orang yang biasa disebut dengan murabitin dan murabitot, yaitu orang-orang yang menjaga Masjidil Aqsa. Bukan hanya kaum laki-laki saja, tapi juga dari kalangan perempuan. Mereka mempertahankan Masjidil Aqsa. Mereka sekarang berada di sekitar komplek Masjidil Aqsa, khususnya di kota Al-Quds. Dan mereka inilah orang-orang yang mewakili kita umat Islam yang ada di dunia, mempertahankan Masjidil Aqsa. Oleh sebab itu, di akhir pembicaraan ini saya ingin memberikan beberapa tema-tema, beberapa amanah, beberapa message dan pesan apa yang mestinya kita lakukan dalam rangka membantu perjuangan orang-orang yang menjaga dan mempertahankan Masjidil Aqsa. قضية مسجد الأقصى أو قضية القدس ليست قضية الاقتصادية والمالية، بل قضية الإيمانية. كل واحد في العالم، كل المسلم يستطيع أن يساعد يساعد المسجد الأقصى ويساعد إخوانه في فلسطين أو في القدس. كيف؟ يستطيع أن يدعو الله عز وجل مثلا. هذا شيء يعني ربما شيء بسيط، لكن هذا مهم جدا. هذا لا يحتاج إلى الفلوس. Yang pertama adalah yang selalu harus kita ingat bahwa qadiyatul Quds, qadiyatul Masjidil Aqsa, qadiyatul Palestina secara umum, permasalahan Palestina, permasalahan Al-Quds dan permasalahan Masjidil Aqsa bukanlah permasalahan manusia dan bukanlah permasalahan finansial, bukanlah permasalahan ekonomi, bukanlah permasalahan sekedar penjajahan. Tetapi ini adalah permasalahan keimanan kita semua. Kita semua memiliki hubungan yang sangat erat dengan Palestina, dengan Al-Quds dan Masjidil Aqsa. Siapapun mereka yang beriman pada Allah dan Rasulnya, siapapun mereka yang menjadi Muslim, maka semuanya memiliki peluang yang sangat besar untuk membantu Masjidil Aqsa. Yang paling sederhana, yang tidak membutuhkan effort yang terlalu besar adalah doa dan munajat. Nah, kita dianjurkan untuk menyelipkan di dalam doa-doa dan munajat kita agar kita selalu berdoa untuk kebaikan Palestina, kebaikan Al-Quds dan kebaikan Masjidil Aqsa. كل مسلم يستطيع أن يرفع صوته، خاصة في هذه الأيام لا بد أن نرفع أصواتنا أكثر من الماضي. لماذا؟ فإذا رفعنا أصواتنا في هذه الأيام هذا سيكتب في التاريخ بالحروف الذهبية إن شاء الله. Yang kedua, bahwa kita semua setelah berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga mesti menyuarakan aspirasi Al-Quds dan Masjidil Aqsa dengan berbagai cara. Semakin keras dan semakin tinggi dan semakin tersebar suara-suara dukungan yang nyata kepada Masjidil Aqsa, kepada Al-Quds dan Palestina, maka ini akan tercatat di dalam sejarah dengan tinta emas. وإذا نستطيع أن نساعد إخواننا ماديا ومعنويا الذين يكتبون في الجرائد ويقومون بالبرامج على الشاشات، هم يستطيعون أن يضعوا تحت جذور أعمالهم مسألة قضية فلسطين، وهكذا نستطيع أن نذكر وظائف الإداريين، أكاديميين، سياسيين، تجار وكل الأشخاص وظائفهم حتى هم يتحركوا يعملوا شيئا لصالح القدس. Lalu siapapun kita, apapun peran kita, dan apapun potensi yang kita miliki, semuanya itu diharapkan juga ada saham untuk membantu perjuangan di Al-Quds dan di Masjidil Aqsa. Kita sebagai seorang yang aktif di media, kita bisa menulis, kita sebagai pedagang, kita sebagai pegawai, kita sebagai karyawan, kita sebagai apapun, diharapkan juga kita bisa berperan di dalam
memberikan saham bantuan untuk perjuangan di Al-Quds dan Masjidil Aqsa. الأقصى ينادينا، ينادي كل المسلمين، حتى ليس فقط مسلمين، ينادي كل أصحاب الضمير في العالم. Masjidil Aqsa sekarang memanggil kita semua, memanggil umat Islam di seluruh dunia, bahkan bukan hanya umat Islam, memanggil siapapun yang memiliki nurani atau domir yang masih hidup di dalam rangka membantu perjuangan dan kemanusiaan di sana. فإذا اتحدنا وجئنا جنبا بالجنب كتفا بالكتف نستطيع أن نعمل شيئا كثيرا في العالم، نستطيع نغير كل المشاكل إلى إيجابيات إن شاء الله. Apabila kita bersatu, kita semua saling bahu-membahu, insya Allah persatuan kita umat Islam khususnya, maka itu akan mampu merubah peta dunia, akan merubah dan mengatasi berbagai permasalahan yang kini terjadi. نعم أعرف طولت كثيرا وأقول أخيرا لكم كلنا ليلا فإذا وضعنا في أثناء نومنا رؤوسنا على الوسادة لا بد أن نفكر اليوم ماذا فعلت أنا لصالح القدس لمسجد الأقصى. فإذا أصبح جوابنا إيجابيا نحن فزنا ونجحنا، فإذا أصبح جوابنا سلبيا نحن خسرنا. Baik, walaupun saya merasa telah berlebihan di dalam berbicara dan menggunakan waktu yang agak panjang, namun saya kembali mengingatkan salah satu hal yang praktis yang bisa kita lakukan setiap malam di saat kita berbaring menjelang tidur. Di atas bantal kita merenung apa yang sudah kita lakukan hari ini dalam rangka membantu Masjidil Aqsa. Apabila jawabannya adalah positif, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita sudah berusaha memberikan bantuan kepada Masjidil Aqsa. Namun apabila jawabannya negatif, maka kita beristighfar kepada Allah dan berusaha merubah agar di setiap hari-hari kita yang masih tersisa ada saham yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita sudah bersama Masjidil Aqsa. Terima kasih. Syukran.